Jadi kalau misalnya saya bilang ciri Pak, ibu-ibu bilang cerdas, pilah, sampah, gitu ya ibu-ibu ya. Boleh kita coba? Kita coba. 1, 2, 3. Ciri Pak, pilah, sampah. Yeay, baik. Yang terakhir itu ada tentang kantong plastik. Nah, di dunia itu menyebutkan sekitar 2 juta kantong plastik digunakan setiap menit. Setiap menit. Mungkin kalau untuk cara penghitungannya, contohnya kayak warung lah ini ya. Di warung misalkan di tukang sayur, satu ibu tuh bisa belanja pakai berapa plastik? Cuma di satu tempat itu aja. Sekali di satu RT, satu RW atau satu kelurahan bahkan satu kecamatan. Jadi di dunia itu menyebutkan bahwa sekitar 2 juta kantong plastik digunakan setiap menit. Jadi sebenarnya bahaya banget kalau kita nggak kita aplikasikan atau kita terapin teknik pemilahan sampah ini. Kalau buang sampah itu gimana sih? Kita pengen tahu dari teman-teman Karang Taruna atau dari ibu-ibu, dari bapak-bapak cara untuk membuang sampah. Jadi di sini ya kita ada perilaku membuang sampah rumah. Nanti di sini udah disiapin sticky note atau tempelan. Ambil sticky note-nya, nanti dibantu sama teman-teman panitia tempel. Boleh? Boleh ya, mau dipotong nggak? Boleh siapa? Tadi Mas Wisnu pilihnya di perilaku membuang sampahnya di mana atau di apanya? Yang merah di dibuang. iya. Dibuang langsung Bayar. Langsung bayar. Ya Mas Wisnu tahu gak sih teknik perilaku membuang sampah itu gimana Mas? Kalau buang sampah itu ya pastinya kan kita tahu harus pada tempatnya. Iya. Iya. Ya kan? Tapi kalau saya sih pastinya dibuang ke tempat sampah. Pasti ya. Iya. Berarti di rumah udah banyak tempat sampah ya Mas? Udah. Iya. Tempat sampahnya ada satu, ada berapa ya? Ada 5 kalau Oh, salah. apa aja tuh Mas? 5 apa aja? Kalau 5 apa? Ada sampah sayur, Sampah sayur, sampah plastik. sampah plastik. Terus ya mungkin kan karena masak sayur ya, dia sayur mulu masaknya. Jadi banyak di sayur sama di plastik. Oh, berarti Iya. sayur, plastik, sayur. Iya, di situ. Jadi mungkin dari kantong-kantongnya boleh. Bisa fokusin terlebih dahulu ya Bu, biar kami izin menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1, saya perwakilan dari Karang Taruna. saya dari Ibu Kader Suka Posyandu. Kami di sini mau mempresentasikan nih dari sampah beracun itu, contohnya kayak batu baterai. Itu tidak baik untuk lingkungan dan kesehatan karena dia mengandung merkuri. Nah, untuk sampah anorganiknya itu dia ada plastik-plastik seperti botol, kardus, itu dia bisa didaur ulang, dijadikan kerajinan tangan dan bisa dijual kembali. Nah, untuk sampah organik itu yang sampah basah, itu dia kayak ada sampah sayuran, itu bisa dijadikan pupuk untuk tanaman. Buat saran dan kesannya, terima kasih telah hadir adik-adik mahasiswa-mahasiswi ke RS 11 ini. Semoga ilmunya kita terapkan di RS 11 khususnya buat ibu-ibunya dan Karang Tarunanya. Semoga dengan adanya cara memilah sampah yang dengan cerdas, kesehatannya pun bertambah ya. Jadi kita akan ngerti bagaimana sampah yang basah, yang kering, yang ini bisa kita pilih-pilih ya. Terus semoga kedepannya anak mahasiswa-mahasiswi ini menjadi sukses ke depan. Amin.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya perwakilan dari kelompok 2 serta mewakili Karang Taruna dan Bapak RT. Jadi di sini kan ada 3 sampah. Yang satu ada sampah organik, yang kedua ada sampah kering anorganik, dan sampah beracun. Oke, saya jelaskan dari sampah basah dari sampah organik dulu. Jadi sampah organik ini mudah terurai dan dapat dijadikan pupuk. Dampak baiknya itu kita menjadikan pupuk ini menjadi pupuk ramah lingkungan yang bisa kita olah lagi, yang bisa kita jual lagi ke pasaran. Dengan itu kita menjadi dapat penghasilan atau UMKM ya. Yang kedua itu dari sampah kering anorganik. Alasannya karena dapat didaur ulang atau dipilah dan bisa dijadikan kerajinan tangan. Seperti kita membuat tas dari kulit bungkus kopi, itu bisa kita jual lagi untuk kita jual lagi di pasaran ya. Karena mungkin harganya bisa lebih tinggi, semakin kualitas atau kerajinan tangan kita bagus, semakin harganya semakin tinggi ya gitu. Iya tinggi, harus tinggi. Iya, harus kualitas yang bagus. Tinggi. Terus ada sampah beracun. Sampah beracun ini berbahaya sekali, seperti batu baterai, lampu, masker, ban itu sangat ya, apalagi kalau misalkan ban ini kita bakar itu dapat mempengaruhi polusi kita, mempengaruhi polusi bumi kita, semakin pemanasan global dan kesehatan kita menjadi terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hasil diskusi dari kelompok 3 dari kami. Yang pertama ini ada sampah basah atau sampah organik. Jadi sampah organik itu bisa didaur ulang. Soalnya jadi tadi udah dijelasin sama 2 kelompok tadi. Soalnya jadi bisa jadi pupuk dan lain sebagainya. Terus ini ada sampah kering. Itu sampah kering itu sulit terurai. Tadi udah dijelasin sama kakak-kakaknya. Kalau misalnya kayak plastik tadi terurainya beratus-ratus tahun ya, kalau nggak salah 450 tahun ya, kurang lebih sih gitu. Jadi nah, terus selanjutnya ada sampah beracun. Sampah beracun itu kenapa dia bisa beracun? Karena kalau misalnya ini ada salah satu zat yang kalau misalnya dia ketemu sama zat lain, itu dia bisa menimbulkan efek yang sangat berbahaya. Mungkin Ibu mau nambahin? Saya hanya menyampaikan pesan-pesannya dia untuk mahasiswa ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas ilmunya. Mungkin kalau nempel-nempel ini udah benar apa betul saya belum tahu juga ya. Ini sebenarnya masker ini adanya di mana? Nah, tapi tadi ada yang di berbahaya ya gitu. Dibilang meledak, bukan yang meledak mas. Nah ini kan mesti dingin juga kan, kita nggak tahu juga nih nempel-nempel ini aja. Kok masker adanya di tempat meledak, saya bingung. Terima kasih banyak kepada mahasiswa semuanya yang telah memberikan ilmunya kepada kami semua. Jadi kami ini semua tahu cara memilah sampah. Sebenarnya belum tahu semua ya, belum semua penjelasan. Mudah-mudahan nanti setelah jelaskan kami semua dapat menambah ilmunya. Dari saya cukup sudah dari kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan takutnya meledak ya. Masker tuh sama B3 apa anorganik apa organik tuh? Di maskernya ada bomnya. Iya benar, ada bomnya gimana gitu. Nah ini tadi ada B3 anorganik sama organik. Kalau masker itu masuk ke sampah B3. Kenapa? Karena masker ini termasuk limbah medis sebenarnya ya. Jadi masuknya ke B3. Kira-kira ada gak sih yang bisa nyebutin apa aja barang bekas yang dapat dibuat menjadi tempat sampah? Oke, nih paling nyata-nyatanya juga ada tutup botol. Ya, apalagi? Satu lagi. Tiga sunah. Keuntungan Oke. yang akan kita dapat kalau kita memilah sampah dengan Oke, mantap Ibu. Untuk sampah yang bisa didaur ulang seperti bekas kopi itu kan Ya, bisa apa kita namanya? bikin tas atau dompet, kita bisa jual kembali pada kemudian dapat penghasilan juga. Ya. Terus untuk sampah yang basah bisa kita jadikan pupuk Ya. untuk tanaman kita di rumah. Terus apa lagi ya? Untuk kesehatannya. Oh, untuk kesehatannya, kalau kesehatannya kan namanya sampah itu pasti bau. Kalau kita bisa memilah sampah,
bisa mengurangi rasa bau itu juga kan gitu. Terus bisa memelihara juga kesehatan kita juga. Itu aja saya tahu. Oke. Tepuk tangan buat Ibu Halima. Oh, dari saya. 1, 9. Salah. Satu, dua, tiga. Ciri